Babak baru kebijakan tembakau, cukai 2026 tidak naik. Tahun 2026 menjadi tahun yang sangat penting dalam perjalanan industri tembakau Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan tarif cukai rokok. Keputusan ini menandai perubahan besar dalam pendekatan kebijakan fiskal terhadap industri yang selama ini menjadi salah satu penyumbang pendapatan negara terbesar, namun juga kerap menuai kontroversi. Pada 27 September 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengumumkan secara resmi bahwa tarif cukai rokok tidak akan naik di tahun 2026. Pengumuman ini langsung menjadi sorotan media nasional dan internasional, karena banyak pihak sebelumnya memperkirakan adanya kenaikan tarif seperti tahun-tahun sebelumnya. Keputusan ini dianggap mengejutkan, terutama di tengah tekanan ekonomi global dan kebutuhan negara akan pendapatan tambahan. Selama 2 tahun berturut-turut, pemerintah memberikan ruang napas bagi industri tembakau nasional. Dengan menahan laju kenaikan cukai, pemerintah berharap industri ini dapat beradaptasi dengan perubahan pasar dan tantangan ekonomi yang sedang berlangsung. Banyak pelaku industri yang merasa lega karena mereka dapat merencanakan strategi bisnis tanpa tekanan kenaikan biaya produksi yang tiba-tiba. Langkah ini diambil setelah pertimbangan mendalam oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, ekonom, dan pelaku industri. Pemerintah menimbang dampak ekonomi yang luas, terutama terhadap lapangan kerja di sektor tembakau yang melibatkan jutaan pekerja, mulai dari petani hingga buruh pabrik. Selain itu, stabilitas harga juga menjadi pertimbangan utama agar tidak terjadi gejolak di pasar. Bagi pelaku industri, jeda kenaikan cukai ini memberi harapan baru untuk memulihkan kondisi keuangan perusahaan, menstabilkan pasar, dan meningkatkan daya saing produk lokal. Banyak yang berharap, dengan adanya kebijakan ini, industri tembakau bisa lebih fokus pada inovasi dan peningkatan kualitas, tanpa harus terbebani oleh kenaikan biaya yang berulang setiap tahun. Namun, di sisi lain, muncul pertanyaan besar di masyarakat. Bagaimana dengan upaya pengendalian konsumsi rokok, terutama di kalangan muda? Banyak pihak khawatir, tanpa kenaikan cukai, harga rokok akan tetap terjangkau dan konsumsi di kalangan remaja bisa meningkat. Pemerintah pun dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan kesehatan masyarakat. Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah kini mengalihkan fokus kebijakan. Bukan sekadar menaikkan tarif, tetapi juga memperkuat upaya pemberantasan rokok ilegal yang merugikan negara dan industri legal. Penegakan hukum dan pengawasan distribusi rokok diperketat, agar pasar tetap sehat dan pendapatan negara tetap terjaga, sekaligus melindungi masyarakat dari produk ilegal yang berbahaya. Di balik meja perundingan, dialog pemerintah dan raksasa rokok. Keputusan ini lahir dari dialog intensif antara pemerintah dan pelaku industri, termasuk Gapri, Jarum, Gudang Garam, dan Wismilak. Pemerintah memilih jalur dialog, mendengarkan kekhawatiran industri soal tekanan kenaikan cukai dan maraknya rokok ilegal. Para pengusaha meminta stabilitas, bukan penurunan tarif, agar bisa merencanakan investasi dan menjaga pasar. Menteri Purbaya sempat mempertimbangkan penurunan tarif, namun akhirnya memutuskan menahan tarif tetap. Titik temu tercapai, stabilitas untuk industri, kepastian untuk pemerintah. Keputusan ini adalah hasil kompromi, bukan instruksi sepihak. Dialog terbuka jadi fondasi kebijakan cukai 2026. Alasan dibalik keputusan menjaga napas industri legal. Kenaikan cukai bertahun-tahun memicu downtrading. Konsumen beralih ke rokok murah atau ilegal, menggerus pasar produsen resmi. Volume produksi menurun, penerimaan negara pun terdampak. Industri tembakau menyerap jutaan tenaga kerja, dari petani hingga pedagang kecil. Kenaikan cukai yang agresif bisa memicu PHK massal. Menahan kenaikan cukai adalah langkah strategis untuk menjaga stabilitas industri dan lapangan kerja. Tujuannya bukan mendorong konsumsi, tapi memberi waktu industri legal pulih dan konsolidasi. Pemerintah memperbaiki fondasi sebelum melangkah lebih jauh. Perang melawan hantu. Fokus utama pemberantasan rokok ilegal. Rokok ilegal sering disebut sebagai hantu, karena peredarannya yang sulit dilacak dan dampaknya yang merugikan banyak pihak. Pemerintah kini menempatkan pemberantasan rokok ilegal sebagai prioritas utama, karena masalah ini bukan hanya soal pelanggaran hukum,
tapi juga ancaman nyata bagi industri rokok legal dan penerimaan negara yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan. Setiap tahun, jutaan batang rokok ilegal beredar di pasar, merugikan negara hingga triliunan rupiah. Rokok ilegal hadir dalam dua bentuk utama, produksi dalam negeri tanpa pita cukai resmi, dan rokok impor ilegal yang masuk tanpa izin. Kedua jenis ini sama-sama merusak tatanan industri dan menimbulkan persaingan tidak sehat. Rokok tanpa pita cukai sering diproduksi di pabrik-pabrik kecil yang tersembunyi, sementara rokok impor ilegal biasanya masuk melalui jalur-jalur gelap di pelabuhan dan perbatasan. Modus operandi para pelaku semakin canggih, mulai dari pemalsuan pita cukai hingga pengiriman dengan dokumen palsu. Kerugian negara akibat praktik ini sangat besar, bukan hanya dari sisi penerimaan cukai yang hilang, tapi juga dari sisi ekonomi nasional. Dana yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, akhirnya bocor ke tangan pelaku kejahatan. Untuk menekan peredaran rokok ilegal, pemerintah meningkatkan operasi pasar, memperketat pengawasan produksi, dan memperbanyak patroli di jalur distribusi. Setiap titik distribusi diawasi ketat, mulai dari pabrik hingga ke pedagang kaki lima. Penegakan hukum yang tegas menjadi kunci utama. Tidak ada toleransi bagi pelaku rokok ilegal, baik produsen, distributor, maupun penjual. Setiap pelanggaran akan ditindak dengan sanksi berat demi menciptakan efek jera. Upaya ini juga mendapat dukungan penuh dari pelaku industri rokok legal dan anggota dewan. Mereka berharap pemberantasan rokok ilegal dapat menciptakan persaingan yang sehat dan adil di pasar. Kenaikan cukai yang tinggi memang seringkali mendorong tumbuhnya pasar gelap. Namun, solusi utama tetap pada pemberantasan rokok ilegal secara menyeluruh, agar pasar gelap tidak semakin berkembang dan merugikan negara. Dengan langkah tegas dan kolaborasi semua pihak, diharapkan tercipta iklim usaha yang adil, penerimaan negara yang optimal, dan masa depan industri rokok yang lebih sehat dan transparan. Untuk memerangi rokok ilegal, Kementerian Keuangan menyiapkan sistem terpusat One-Stop Service untuk industri hasil tembakau IHT. Semua aktivitas produksi rokok dikonsentrasikan di satu kawasan, diawasi langsung oleh Bea dan Cukai. Setiap batang rokok terpantau dari produksi hingga penempelan pita cukai. Proyek percontohan sudah berjalan di Kudus dan Parepare, dua sentra industri rokok. Kawasan industri hasil tembakau, jadi model pengawasan efisien. Sentralisasi memudahkan monitoring dan memastikan kepatuhan cukai. Langkah strategis ini menutup celah produksi ilegal. Section 6, merangkul yang kecil, integrasi produsen skala rumahan. Sentralisasi IHT juga merangkul produsen rokok kecil yang selama ini beroperasi di wilayah abu-abu. Pemerintah mengundang mereka masuk ke KIHT, memberi fasilitas produksi, bimbingan teknis, dan perizinan sederhana. Tujuannya mengubah produsen ilegal jadi pelaku usaha legal yang patuh cukai. Tarif cukai disesuaikan dengan skala produksi agar tidak memberatkan. Strategi ini menjaga ekonomi akar rumput dan menambah penerimaan negara. Pendekatan humanis pembinaan bukan penindakan. Produsen kecil diberdayakan, rokok ilegal ditekan. Section 7. Melindungi perut pekerja, dilema antara cukai dan lapangan kerja. Industri tembakau adalah sumber penghidupan jutaan pekerja, dari petani hingga buruh pabrik. Mereka bergantung pada industri ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari ladang tembakau yang luas hingga pabrik-pabrik yang memproduksi rokok, setiap tahap produksi melibatkan banyak tenaga kerja. Kenaikan cukai drastis menekan penjualan, memicu efisiensi, dan berisiko PHK massal, terutama di pabrik kecil. Pabrik-pabrik kecil ini seringkali tidak memiliki sumber daya untuk bertahan dalam kondisi ekonomi yang sulit, sehingga banyak pekerja yang terancam kehilangan pekerjaan mereka. Keputusan menahan cukai dan fokus memberantas rokok ilegal adalah upaya melindungi lapangan kerja. Dengan menekan peredaran rokok ilegal, pemerintah berharap dapat menjaga stabilitas industri dan melindungi pekerja dari ancaman PHK. Pemerintah ingin perusahaan tetap bertahan tanpa harus merumahkan pekerja. Mereka berusaha menciptakan kebijakan yang mendukung keberlangsungan industri tembakau sambil tetap memperhatikan kesejahteraan pekerja. Menjaga dapur pekerja tetap mengepul jadi prioritas utama. Kesejahteraan keluarga pekerja sangat bergantung pada stabilitas pekerjaan mereka di industri tembakau. Kebijakan ini menyeimbangkan kepentingan ekonomi,
sosial, dan kesehatan. Pemerintah berusaha keras untuk menemukan titik tengah yang dapat mengakomodasi semua pihak yang terlibat. Pemerintah mencari cara mengendalikan konsumsi tanpa mengorbankan hajat hidup banyak orang. Mereka terus berdialog dengan berbagai pihak untuk menemukan solusi terbaik. Inilah paradigma baru dalam pengelolaan industri tembakau. Sebuah pendekatan yang berusaha menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan kesehatan masyarakat. Section 8. Meninjau ulang sistem celah dalam pita cukai. Selain rokok ilegal, pemalsuan dan manipulasi pita cukai juga jadi perhatian. Pita cukai palsu dan penyalahgunaan pita golongan rendah merugikan negara. Pemerintah meninjau ulang sistem, mempertimbangkan teknologi baru dan pengawasan ketat. Penambahan fitur keamanan pada pita cukai akan diterapkan. Menutup celah ini penting agar penerimaan negara optimal tanpa membebani industri legal. Perbaikan sistem jadi bagian dari strategi pemberantasan kebocoran. Section 9. Mencari titik tengah. Keseimbangan baru industri hasil tembakau. Kebijakan Cukai 2026 adalah upaya mencari keseimbangan antara penerimaan negara, keberlangsungan industri, dan pemberantasan rokok ilegal. Fokus bergeser bukan hanya menaikkan tarif, tapi memperluas basis pajak lewat integrasi produsen kecil dan penegakan hukum. Industri diberi ruang bernapas, pekerja terlindungi, dan penerimaan negara dioptimalkan. Kebijakan ini adalah jaring pengaman sosial dan ekonomi. Pemerintah mengelola kesehatan dan ekonomi secara bijak, bukan memilih salah satu. Sentralisasi dan pemberantasan ilegal jadi fondasi ekosistem industri yang sehat. Arah baru telah ditetapkan menuju industri tembakau yang lebih adil dan berkelanjutan.